Santapan Harian Kamis 3 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-97. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 97. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sahabat Santapan Harian, pernahkah Anda bertanya, mengapa orang-orang yang melakukan kejahatan seolah-olah hidupnya beruntung dan baik? Pertanyaan serupa juga ada dalam benak bangsa Israel. Mereka ada dalam pembuangan dan dijajah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini sungguh tidak adil. Dalam keadaan demikian, pemazmur mewartakan bahwa Allah akan mempermalukan bangsa-bangsa yang menyembah berhala dan tidak percaya kepadanya. Hal inilah yang membuat kita melihat bahwa Mazmur 97 memiliki 3 bagian yang memberi pengharapan kepada bangsa Israel. Bagian pertama, mengajak bangsa Israel melihat kemuliaan Allah. Kemuliaannya tampak melalui berbagai tanda di alam, seperti awan, api, kilat langit, dan sebagainya. Tanda-tanda ini menunjukkan tahta Allah yang berlandaskan pada keadilan dan hukumnya. Bagian kedua menunjukkan respon alam dan manusia. Jika Allah melalui langit memberitahukan keadilan Allah, respon manusia justru beragam. Manusia bisa menerima atau menolaknya. Mereka yang menolaknya akan mendapat konsekuensi. Mereka yang menerimanya akan mendapat sukacita. Apapun responnya, Allah berdaulat atas segalanya. Bagian ketiga, memuat tindakan Allah kepada mereka yang menerimanya. Allah mencintai, menjaga, dan menyelamatkan mereka. Terang akan hadir bagi mereka. Karena itu orang Israel diminta untuk bersukacita dalam pengharapan kepada Allah. Ketiga struktur ini menguatkan bangsa Israel bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak tinggal diam. Ia menjaga mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita iri kepada orang yang berbuat jahat karena mereka tidak hidup dalam kehendak Allah, jangan kita lupa bahwa keadilan Allah berlaku bagi mereka. Cepat ataupun lambat, kejahatan seseorang akan berhadapan dengan kebenaran dan hukuman Allah. Bagi orang yang setia untuk hidup dalam kebenaran Allah, cepat atau lambat, mereka akan bersukacita karena mereka menyadari bahwa Allah memelihara hidupnya. Mari kita bertekad untuk tetap percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Engkaulah kasih,
kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Di dalam-Mu ya Kristus, kami percaya. Amin.